Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrul Fuad. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dengan jabatan Baik 1 jurusan Fikih di IAIN Sultan Hamid Gorontalo. Hari ini, hari Kamis tanggal 8 Mei 2025, saya akan melaksanakan kegiatan praktik mengajar dalam rangka penilaian uji kerja di unit kerja saya, yaitu di MI Nurul Huda Cengkok, Nganjuk, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu kembali dalam mata pelajaran fikih. Ya, sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin doa hari ini? Mas Rafi, silakan. Maju. Selanjutnya, setelah kita berdoa, mari kita mengucapkan Pancasila sebagai bahwasanya kita adalah peduli kepada negara kita. Oke, siapa yang memimpin hari ini? Oke, Mbak Nabila, silakan. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdiri sejenak. Kita nyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Jadi siap? Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, merdeka dan nusa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Duduk kembali. Oke. Sudah siap untuk belajar? Sudah. Sebelum kita belajar, saya absen dulu ya. Saya ingin tahu
hari ini siapa yang tidak hadir? Ya. Adelia Devi Novita Purnama, Ahmad Rafi Ibrahim, Alfian Faris Naufal, Alfi Karimatul Ma'rifah, Muhammad Ziabuddin Al-Aziz. Tidak masuk. Kemana? Mas Al kemana? Ada? Kemana? Sakit? Oh iya. Semoga teman kita yang sakit segera disembuhkan oleh Allah. Allahumma amin. Masih ingat dengan pelajaran yang kemarin? Masih ya, yaitu berkaitan dengan mandi wajib. Gambar apa ini? Anak laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Kalau ini? Perempuan. Gambar apa itu? Mandi. Nah, apa ini? Masih tahu? Masih ingat kan? Ingat? Apa yang dimaksud dengan mandi wajib? Ada yang tahu? Iya, pernah bilang. Mandi yang wajib dilakukan oleh umat Islam untuk menghilangkan dosa. Iya, betul. Yang nomor 2 ini? Siapa yang tahu? Mas Raffi? Wanita yang selesai melahirkan atau selesai haid. Iya, wanita yang selesai melahirkan atau selesai haid. Oke. Kalau yang ini, apakah yang dimaksud dengan mandi haid? Iya. Mandi yang dilakukan oleh wanita setelah selesai haid. Iya. Dan yang ini? Apa hukum mandi setelah haid? Gimana hukumnya? Oh iya, wajib. Iya, betul. Dan yang terakhir ini, sebutkan 3 hal yang dilakukan ketika haid. Iya, Mas Reza. Membaca Al-Quran dan puasa. Iya, tidak boleh sholat, terus baca Al-Quran dan berpuasa. Oke, alhamdulillah masih ingat semuanya dengan pelajaran yang kemarin. Semoga, tapi ini nanti masih ada lagi ya materinya, supaya lebih komplit, supaya lebih sampai lebih jelas lagi, maka nanti Pak Fuad akan menyampaikan materi selanjutnya. Nah, syarat-syarat mandi wajib itu apa, ya, hukumnya seperti apa dan lain sebagainya. Sudah siap? Siap. Alhamdulillah. Hari ini nanti kita akan belajar tentang ini apa saja rukun mandi wajib, bagaimana niatnya, sunnah-sunnahnya seperti apa, dan hikmah mandi wajib itu seperti apa. Ingin tahu? Ya. Sebelum lebih lanjut, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu yang pertama, melalui kegiatan mengamati video, diskusi kelompok, dan game interaktif, peserta didik dapat berpegang pada kebenaran bahwa Allah mencintai hamba yang menjaga kesucian lahir dan batin dengan sepenuh hati. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati video, diskusi kelompok, dan game interaktif, peserta didik dapat menunjukkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam menjaga rantai reproduksi dengan sepenuh hati. Yang ketiga, melalui kegiatan mengamati video dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menguraikan rukun mandi wajib setelah haid dan baik dengan baik dan benar. Yang keempat, melalui kegiatan mengamati video dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menguraikan sunnah-sunnah mandi wajib setelah haid dengan baik dan benar. Dan yang terakhir, melalui kegiatan mengamati video, diskusi kelompok, dan game interaktif, peserta didik dapat menguraikan tata cara mandi wajib setelah haid bagi perempuan
sesuai rukunnya dengan runtuh. Sudah tahu tujuannya pelajaran kali ini? Sudah tahu? Sudah ya? Oke, kegiatan hari ini yang pertama kita yaitu menonton video. Pengen lihat videonya? Pengen? Iya, pengen ya? Yang kedua berdiskusi kelompok. Nanti Pak Fuad akan membentuk kelompok. Yang ketiga memecahkan masalah. Nah, yang keempat mempresentasikan hasil diskusi kelompok dengan teman-temanmu. Sudah siap? Sudah siap? Iya. Mari kita tepuk tangan semuanya. Sebelum kita mengamati video, Pak Fuad ingin membagi menjadi beberapa kelompok yang nanti mendapatkan tugas untuk mengamati video, kemudian berdiskusi, presentasi dan lain sebagainya. Sudah siap? Oke. Yuk, siap. Ambil satu. Ambil satu. Oke, silakan dibuka. Nah, ada apa itu? Dapat nomor berapa? Silakan dibuka. Yuk. Oke, yang satu berkelompok di sebelah sini. Ayo, yang satu angkat tangan. Nah, ayo, di sini. Yang kedua, kelompok di sebelah sini. Yang kedua. Yang ketiga di sini. Yang di belakang. Dua. Yang belakang. Dua. Tiga. Tangannya satu. Siap. Empat. Empat kali. Ya, betul. Siap. Empat dari. Sebelum kita mengamati video, setelah dibagi kelompok, ya sekarang Pak Fuad membagikan KPD-nya, sambil mengamati, sambil mengerjakan tugasnya, ya. Nah, ini satu kelompok satu-satu. Ini kelompok, oke, kelompok 4 ya. Sudah siap lihat video? Sudah ya? Siap ya? Bab 3, mandi wajib setelah haid dan ihtilam. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tata cara bersuci dari hadas besar. Cara bersuci dari hadas besar dapat dilaksanakan dengan mandi wajib. Bagaimana tata cara mandi wajib itu? Dalam melaksanakan mandi wajib, untuk bersuci dari hadas besar tidak bisa kita lakukan secara sembarangan. Mandi wajib mempunyai tata cara tertentu. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar mandi wajib menjadi sah. 1. Rukun mandi wajib. Yang pertama yaitu niat. Niat mandi wajib tidak harus diucapkan. Niat boleh dilakukan di dalam hati, namun mengucapkan niat hukumnya sunnah. Niat mandi wajib dilaksanakan pada saat awal mengguyurkan air ke badan. Jadi dalam mandi wajib kita dihitung mulai mandi wajib saat melaksanakan niat. Niat mandi wajib untuk bersuci dari haid yaitu nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari minal haidi fardhalillahi ta'ala. Sedangkan niat mandi wajib untuk bersuci dari ihtilam yaitu nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari minal janabati fardhalillahi ta'ala. B. Meratakan air ke seluruh tubuh. Rukun mandi wajib yang kedua adalah meratakan air ke seluruh tubuh. Ini berarti apabila kita mandi wajib,
namun ada anggota badan yang masih kering, artinya mandi wajib kita belum bisa dikatakan sah. Oleh karena itu, apabila kita melihat ada anggota badan kita yang masih kering setelah mandi wajib, kita wajib membasuhnya. 2. Sunnah mandi wajib. Sunnah mandi wajib antara lain: A. Membaca basmalah bersamaan dengan niat mandi. B. Membersihkan kedua telapak tangan sebelum memasukkan ke tempat air. C. Menghilangkan kotoran yang ada pada badan. D. Membersihkan kemaluan atau beristinja. E. Berwudu dengan sempurna sebelum mandi. F. Mencelupkan kedua tangan ke dalam air dan diseramkan air ke akar-akar rambut kepala. G. Menyiram air ke kepala sebanyak 3 kali dan mengguyurkan seluruh tubuh. H. Mendahulukan anggota badan sebelah kanan. I. Tidak meminta tolong kepada orang lain kecuali ada uzur. J. Tidak berbicara kecuali ada kebutuhan. Bersegera mandi wajib. Sebagai seorang muslim yang sudah balik, kita mempunyai kewajiban sholat tepat pada waktunya. Apabila kita tidak sholat tepat waktu, maka kita akan berdosa. Oleh karena itu, hendaknya kita senantiasa berhati-hati agar waktu sholat tidak terlewat. Perbedaan mandi wajib, mandi biasa, dan mandi sunnah. Terdapat beberapa kategori mandi, yaitu: A. Mandi wajib. Mandi wajib adalah mandi yang kita laksanakan untuk menyucikan diri dari hadas besar. Hukumnya wajib, artinya jika tidak kita lakukan maka berdosa. B. Mandi sunnah. Banyak sekali contoh mandi sunnah dalam Islam. Contohnya adalah mandi Jumat, mandi sebelum sholat Idul Adha dan sholat Idul Fitri, mandi sunat taubat, dan lain-lain. C. Mandi biasa. Mandi biasa adalah mandi yang biasa kita laksanakan sehari 2 kali. Hikmah mandi wajib. Hikmah mandi wajib antara lain: 1. Mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Menjaga kebersihan badan. 3. Menumbuhkan rasa semangat. 4. Meningkatkan kepercayaan diri. 5. Memberi rasa nyaman kepada orang lain. Sekian materi mandi wajib setelah haid dan ihtilam kali ini. Semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah selesai melihat videonya? Sudah. Sudah ya? Sudah diamati? Sudah. Ya, kalau sudah, sekarang tugas selanjutnya yaitu mengerjakan LKBD yang Pak bagikan. Ya, di situ ada beberapa pertanyaan. Silahkan didiskusikan, dikerjakan secara kelompok. Jangan sampai nanti semuanya ada beberapa teman yang tidak ikut mengerjakan. Diskusi dengan baik dengan teman-teman, dengan kompak, yang nantinya kita bisa bersama-sama untuk menyelesaikan tugas. Sudah siap? Sudah. Oke, silakan berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Beberapa
Sudah bisa? Cara membacanya? Silakan didiskusikan dengan teman-temannya. Jawabannya seperti apa? Nanti silakan. Kelompok 4 sudah tahu caranya? Nah, caranya berdiskusi. Tadi pertama, coba dibacakan hasil mengamati dulu materinya. Nah, silakan ditulis di sini. Jadi tidak ya. Sudah semuanya? Sudah? Silakan setelah ini dipresentasikan dari kelompok 1 perwakilan maju 1 untuk membacakan hasil diskusinya dengan teman-temannya. Diwakili oleh siapa ini? Mbak Adel. Oke, silakan masuk Mbak Adel. Rukun mandi wajib setelah hari. Niat bisa diucapkan dalam niat. 1. Niat. 2. Meratakan air dari kepala ke seluruh tubuh. Sunnah mandi wajib. 1. Membaca bismillah dalam hati untuk mengawali mandi. 2. Berwudu sebelum mandi. 3. Menggosok-gosok seluruh badan dengan tangan. 4. Mendahulukan anggota badan yang kanan. 5. Berulang-ulang 3 kali. Tata cara mandi wajib. Mandi setelah haid bukan sekedar mencuci rambut atau tangan. 1. Saat masuk ke kamar mandi, ambillah air lalu basuhlah tangan terlebih dahulu hingga 3 kali. 2. Bersihkan segala kotoran atau najis yang menempel di badan. 3. Membaca basmalah. 4. Berwudu sebagaimana saat wudu tidak salat termasuk doa Quran. Lalu akhiri dengan mengolah kedua kaki. 5. Niat mandi setelah haid seiring dengan membasuh mengalir air dimulai dari kepala hingga 3 kali. Nawaitul ghusla li raf'il hadathil akbar minal haid. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, sekarang selanjutnya yaitu dari kelompok 2. Ayo kelompok 2. Ya. Ya, ini adalah presentasi dari kelompok 2. Mari kita simak bersama-sama. Tata cara mandi wajib.
Iya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Iya, kelompok 2 juga bagus penampilannya. Sekarang kelompok 3 diwakili Mbak Nabila. Silakan Mbak Nabila presentasikan hasil diskusi kelompoknya. Rukun mandi wajib setelah haid. 1. Niat. 2. Merasakan air dari lokalan sebelum berwudu. Sunnah mandi wajib. 1. Membaca bismillah di dalam hati untuk mengawali mandi. 2. Berwudu sebelum mandi. 3. Mengusap seluruh badan dengan tangan. 4. Mendahulukan anggota badan yang kanan. 5. Berulang-ulang 3 kali. Tata cara mandi wajib. 1. Saat masuk ke kamar mandi, ambillah air lalu basuhkan tangan terlebih dahulu hingga cukup 3 kali. 2. Bersihkan segala kotoran atau najis yang masih menempel di badan. 3. Membaca basmalah. 4. Berwudu sebagaimana saat berwudu tidak salah termasuk doa-doanya. Lalu akhiri dengan menyiram kedua kaki. 5. Niat mandi setelah haid seiring dengan membasuh. Melanjutkan haid dimulai dari kepala hingga 3 kali. Nama itu mustalirah telah hadasil akbar minal haid di fadlillah ta'ala. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Semuanya sudah bisa mempresentasikan hasil diskusi dengan kelompoknya. Semoga ilmu yang bermanfaat ini bisa kita gunakan untuk praktek di rumah nanti ya. Iya. Setelah diskusinya berjalan dengan lancar, dan sekarang Pak Fuad ingin menyimpulkan materinya. Ya. Yang pertama, rukun mandi wajib itu ada berapa tadi? 2. 1. Niat. Yang kedua, meratakan air ke seluruh tubuh. Niat yang mandi setelah haid yaitu nawaitul ghusla irafa'il hadasil akbari minal haidi fardholillahi ta'ala. Ya. Setelah itu meratakan air ke seluruh tubuh. Nah, sekarang sunnah-sunnah mandi wajib, yaitu membaca basmalah dengan niat mandi, membersihkan kedua telapak tangan sebelum memasukkan ke tempat air, disela-selai dulu semuanya. Yang ketiga, menghilangkan kotoran yang ada pada badan, misalkan setelah pipis, setelah kencing dan lain sebagainya, setelah buang hajat, itu dibersihkan dulu. Berdiri dulu, kita tepuk semuanya dulu. Sudah apa semuanya? Sudah apa? Sudah. Ya, alhamdulillah. Oke. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Silakan perwakilan kelompok maju satu-satu. Ketua kelompoknya. Ayo Mas Yan. Ayo Mas Yan yuk. Mas Yan ke sini Mas. Ayo maju yuk. Ayo. Mas Hilmi. Mas Rafi yuk. Mas Rafi. Melingkar, membuat bentuk lingkaran. Sekarang, ya. Nanti lagunya adalah kalau kau suka hati tepuk tangan. Nah, tapi di lingkar. Jadi, yang lainnya nanti tepuk tangan. Paham ya? Dan yang menjawab pertanyaan Mas Fuad nanti adalah temannya kelompok yang duduk. Paham?
Paham ya? Oke. Ayo. Sudah siap? Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Stop. Ya. Kelompok 2. Pertanyaan keempat. Ada berapa rukun mandi wajib? Ada berapa? 2. Iya, betul? Betul? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ayo, nyanyi lagi. Nanti diputar sampai 3 kali ya. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Ya, kelompok 1. Oke. Pertanyaannya, bagaimana bunyi niat mandi setelah haid? Oke, betul? Betul. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, alhamdulillah semuanya sudah bisa. Semuanya sudah paham. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Allahumma amin. Dan nanti ketika kita sudah balik, ya, kita praktekkan, ya, dari langkah-langkahnya mandi wajib seperti apa, ya kan? Sunnah-sunnahnya seperti apa, kita semuanya lakukan. Siap? Ya. Demikian pertemuan hari ini. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Insya Allah kita akan jumpa minggu depan, yaitu dengan materi sholat Jumat. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma bi'ilal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.